Oke, sebelum mulai tutorial, gue mau jelasin dulu sedikit tentang dasar-dasar dari pembuatan pilot ini. Sebenarnya dasar pembuatan pilot itu cuma sedikit, ada kurang lebih ada 3. Yang pertama koneksi, yang kedua letak line, dan yang ketiga respon dan request dan respon dari bug tersebut. Nah, oke, yang pertama dari koneksi. Pertama kalian harus mempunyai koneksi. Kayaknya gue nggak usah jelasin ya apa itu koneksi ya. Koneksi bisa kalian dapatin itu dari SSH, VPN, atau dari direct lainnya. Nah, gimana sih rumusan membuat koneksi? Jadi rumusannya itu seperti ini. Yang pertama pastinya metode yang digunakan. Dan di sini IP SSH atau host SSH dan port SSH. Terus protokol. Di sini kalau biasanya SSH protokolnya itu HTTP 1.0. Jadi rumusannya buat koneksi itu cuma seperti ini. Atau biasa dalam HTTP injector sudah di default atau sudah di custom. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan koneksi. Yang pertama kalian harus tahu tentang koneksi. Dan yang kedua adalah line, letak line. Apa sih itu line? Line adalah, jadi line itu merupakan penjeda atau sama aja tanda baca kayak dalam kalimat bahasa Indonesia kan ada titik, ada koma. Nah, jadi fungsi line itu seperti itu sama. Kalau dalam HI itu lainnya kan dalam bentuk CRLF atau RNRN. Ya samalah kayak dalam string web. Kalau string web kan pakai kode pagar 10, pagar 13, itu sama aja CRLF lah. Oke, intinya seperti ini adalah koneksi. Dan kalau koneksinya cuma seperti ini dan belakangnya bisa ditambahin lagi, itu namanya koneksi net data. Tapi kalau udah berada di akhir dan udah nggak ada lanjutannya, cuma ada lanjutan 2 line sebagai penutup, itu dinamakan koneksi real data. Nah, yang kedua adalah line atau tanda baca penjeda. Dan yang ketiga adalah bug. Kalian bisa mencari bug itu di Google, itu banyak. Kalian bisa mencarinya di respon 200 URI atau di Asma IP. Dan jangan lupa untuk cek request dan respon dari bug tersebut. Karena gue pakai Exit, gue mau kasih contoh dengan bug line aja. Line. Seperti ini. Nah, yang pertama ada koneksi, yang kedua ada line atau garis penjeda. Ya, penjeda atau tanda baca dalam HI. Dan yang ketiga adalah bug yang kita pakai. Nah, kalau sudah selesai kita berarti harus tutup dengan 2 line. Nah, 2 line ini berarti termasuk tanda baca sebagai akhir dari payload. Nah, seperti ini akhir dari payload. Kalau kalian bisa mau nambahin lagi di sini ya, pokoknya kalau akhir payload itu pasti 2 line. Ingat ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini kan termasuk namanya ini koneksi metode normal ya, dengan metode normal. Sekarang kita coba tes dulu konekan. Oh ya, di sini jangan lupa remote proxy-nya juga sebelum memulai.
remote proxy kalian itu harus sudah dicek keaktifannya dan speednya. Kalau remote proxy kalian speed dan keaktifannya itu work, pasti bisa. Kalian bisa mencari remote proxy-nya, jadi nanti kalian gue contohin. Nah di sini sekarang kita coba. Oh iya, saya juga udah gue isi. Oke. Jangan lupa DNS centang. Sekarang kita klik mulai. Nah di sini status 200 berarti payload sudah hampir mendekati, ya udah bener lah, udah bener. Nanti kalau status 200 cuma stay di status 200, berarti dalam file tersebut ada konten yang kurang atau konten yang lebih. Biasanya sih konten yang kurang ya. Tapi kalau status 200-nya mengulang terus ya, mengulang, kalian bisa perbaiki payloadnya, dioperate lagi atau ganti dari remote proxy. Oke. Jadi seperti ini nih, cuma stay di 200 berarti ada konten yang kurang. Sekarang kita coba berhenti. Di sini kita lihat di koneksi pertama, koneksi ini udah di custom, berarti ini nggak boleh dihapus lah kalau lihat dulu bugs, request dan responnya. Nah, sekarang kita coba ubah, kalau nggak di depan berarti nggak di belakang. Cara operate-nya gitu. Berarti di sini kita coba, kalau kita kasih CRL lagi berarti kan nggak mungkin, soalnya dua LAN itu merupakan akhir dari suatu payload. Kalau CRF lagi berarti nggak mungkin malah statusnya berubah ya, soalnya CRLF itu kayak titik, tapi kalau satu CRLF itu sama kayak koma, jadi cuma penjeda. Nah misal kita kasih split ini atau kasih raw lah cara. Nah malah statusnya berubah, berarti kelebihan atau salah. Nah atau bisa juga kasih raw. Nah kalau misal di depan nggak nyambung juga berarti kita yang tambahin itu di belakang. Misal kita tambahin split, jadi seperti ini cara operate-nya. Kalau nggak di depannya di belakang. Coba kita selesai. Sekarang kita coba sambungkan. Nah kan jalan terhubung, status terhubung. Jadi dasarnya itu seperti ini termasuk metode normal ya. Dan kalau udah seperti ini, kalian boleh nambahin apa aja. Kalian boleh nambahin di sini, misal nambahin host lagi juga bisa. Jangan lupa setiap dikasih penjeda CRLF ya, untuk pembatas. Bisa dikasih host lagi, misal kasih host view WhatsApp .net. Kalian bisa kasih juga connection-nya. Pokoknya lihat dulu respon dan lihat dulu request dan respon dari bug tersebut. Kalau bug tersebut koneksinya close, ya tinggal tulis saja connection close. Kontennya berapa itu? Misal keep alive. Ini gue kasih contoh ya. Nah, ya seperti ini. Kalau misalnya ditambahin, jadi dasar membuat payload itu cuma 3. Kalian harus tahu tentang koneksi, harus tahu tentang batas-batas digunanya line itu penjeda, dan yang ketiga harus tahu bug. Di bug tersebut kan ada request dan respon. Kalian harus mempelajari request dan respon tersebut atau string web tersebut lah. Nah requestnya berapa, responnya berapa, metode yang digunakan apa, metode headernya itu apa aja. Nah kurang lebih seperti ini.
Sekarang kita coba klik mulai lagi. Oke, connect. Jaringannya nih belum hapus. Nah, udah connect. Ingat ya, remote proxy harus dicek dulu keaktifannya dan speednya. Karena udah connect, sekarang kita coba belajar nyari remote proxy. Nyari remote proxy, kalian bisa melalui web proxy checker Genius ini, proxychecker.g, atau bisa juga kalian cari di, ini cuma buat ngecek ya, cari di premium proxy bisa, atau proxy dari bawaan web dari bawaan SSH. Tapi biasanya kalau proxy bawaan SSH itu ya emang bisa, tapi mesti lebih baik dicek dulu kecepatannya, keaktifan. Jadi seperti ini nih, misal kita contohin ya, kita contohin ke ini premium proxy server ini ya, premium proxy.top. Misal kalian juga bisa melalui gathering proxy Nova lainnya. Kalian cari yang uptime-nya itu baru atau 100% juga bisa, pokoknya uptime-nya yang tinggi. Nah, misal ini kalian bisa pilih Brasil, saya kasih contoh nih gue. Tapi kalau mau cepet ya cari yang dekat dari Indonesia. Kalau nggak ada baru dipakai lah. Nih, kita cari lagi. Nih, United Kingdom Anonymous. Anonymous itu berarti sistem keamanannya tuh tinggi ya. Kalau High Anonymous itu sama aja Elite, tapi lebih tinggi lagi. Biasanya kalau Anonymous itu kecepatannya nggak setara dengan proxy transparan. Kalau mau speed ya cari yang transparan, tapi kalau mau keamanannya cari High Anonymous atau Elite. Nah, di sini kita coba United Kingdom. Nanti aku cari aja yang HTTPS kalau mau yang aman. Dan jangan cari yang mikrotik, carinya yang squid. Ini Prancis juga bisa dipakai, ini 100%. Nah, coba kita satu lagi, cari yang uptime-nya tinggi. Prancis sudah. United Kingdom itu Anonymous, nih Rusian juga bolehlah. Nah, kita contoh ya. Sekarang kita coba tes. Nah, di sini kita lihat yang paling tinggi nih Anonymous, jalan Anonymous tinggi. Kalau kalian mau cari aman nih gue dapet Anonymous nih, lumayan. Kalau mau kecepatannya biasanya ini HTTPS ya termasuk ya. Speednya 17, cari aja yang hijau yang speednya paling tinggi. Nih, gue kasih contoh ini ya. Sekarang gue coba copy yang ini 1189 ya, kita masukin ke HI.
kita coba connect. Nah, langsung connect kan? Responnya cepet banget. Kalau proxy baru pasti kayak gitu. Nah, jadi proxy-nya berkualitas, juga akan mendukung payload tersebut. Ingat payload tadi ini. Nah, sekarang kalau masalah suntik depan, suntik belakang itu nanti kita pelajarin lagi ya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, and selalu subscribe ya.